Bayern Munich tawar Harry Kane 70 juta euro. Bayern Munich mulai bergerak untuk mendapatkan Harry Kane. Bayern menyodorkan 70 juta euro kepada Tottenham Hotspur untuk mendapatkan striker Inggris itu. Menurut laporan The Athletic, Bayern mengajukan tawaran resmi pertamanya kepada Tottenham untuk Harry Kane. Raksasa Bundesliga itu menawarkan 70 juta euro ditambah bonus-bonus. Bayern memang sedang mencari penyerang baru pada bursa musim panas ini sejak ditinggal Robert Lewandowski. Selain Harry Kane, Bayern juga dikaitkan dengan Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt dan Victor Osimhen dari Napoli. Namun, Sky Sports Jerman melaporkan bahwa perwakilan Osimhen sudah menutup peluang untuk gabung Bayern. Oleh karena itu, Harry Kane menjadi prioritas Die Roten. Meski demikian, sejumlah media di Inggris mengklaim Tottenham bakal menolak tawaran dari Bayern. Harry Kane juga menarik minat dari klub lain seperti Manchester United dan Real Madrid. Kontrak Harry Kane di Tottenham tinggal 1 tahun lagi. Bursa transfer musim panas ini jadi kesempatan terakhir bagi Tottenham untuk mendapat tebusan untuk Harry Kane. Manchester United berniat jual Jadon Sancho dan Anthony Martial. Jadon Sancho dan Anthony Martial kabarnya masuk dalam daftar jual Manchester United. Manchester United berharap, harga dua pemain itu bisa dapatkan cuan yang cukup besar. Manchester United diketahui mau bersih-bersih pemain, baik pemain cadangan atau skuad inti, siap dijual di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dilansir dari Mirror, dua pemain di skuad utama yang mau dijual dan dinilai bisa datangkan keuntungan besar adalah Jadon Sancho dan Anthony Martial. Manchester United sudah punya proyeksinya. Manchester United berharap, penjualan Jadon Sancho bisa menyentuh angka atau setidaknya mendekati 45 juta pounds atau setara 858 miliar rupiah. Sementara Anthony Martial, bisa menyentuh angka atau setidaknya mendekati 25 juta pounds atau setara 477 miliar rupiah. Proyeksi paling buruk, alias angka paling rendah dari penjualan keduanya, total di angka 50 juta pounds atau setara 954 miliar rupiah. Untuk penjualan Jadon Sancho, Manchester United siap merugi karena winger tersebut dibeli mahal seharga 73 juta pounds atau setara 1,3 triliun rupiah pada musim panas 2021 dari Dortmund. Untuk Anthony Martial, kontraknya tersisa semusim dan Manchester United akan siap tampung penawaran mulai dari harga berapapun. Disinyalir, kedua pemain itu masih sepi peminat. Sancho sempat dirumorkan diminati Tottenham Hotspur dan Martial sempat dilirik Aston Villa. Tapi diyakini, belum ada proposal penawaran resmi yang datang ke Old Trafford. Paris Saint-Germain diam-diam akan menjual Mbappe. Paris Saint-Germain tidak akan rela kalau Kylian Mbappe pergi begitu saja ketika kontraknya habis di musim panas 2024 nanti. Kabarnya, Paris Saint-Germain siap jual sekarang. Opera sabun Kylian Mbappe hadir lagi. Drama Mbappe diincar Real Madrid, si pemain bimbang, Paris Saint-Germain kasih gaji besar, akhirnya Mbappe bertahan dan Madrid menyerah, tersaji lagi seperti 2 musim sebelumnya. Kini situasinya cuma sedikit berbeda. Kylian Mbappe sudah perpanjang kontrak bersama Paris Saint-Germain pada musim panas 2022 dengan durasi jangka pendek sampai musim panas 2024. Ada opsi perpanjangan 1 tahun. Di musim panas 2023 ini, klausul perpanjangan kontrak itu belum juga ditandatangani dengan batas waktu sampai tanggal 31 Juli. Mbappe tegaskan mau bermain sampai kontraknya habis di musim panas tahun depan. Celaka buat Paris Saint-Germain. Jika Kylian Mbappe terus main sampai kontraknya habis, maka striker berusia 24 tahun itu akan pergi dengan status bebas transfer dan Paris Saint-Germain akan kehilangan cuan. Dilansir dari AS, kabarnya pihak Paris Saint-Germain tidak mau hal itu terjadi. Paris Saint-Germain dilaporkan berani jual Mbappe di musim panas ini. Paris Saint-Germain akan buka harga mulai dari 200 juta euro atau setara 3,2 triliun rupiah untuk penjualan Mbappe. Harga yang dirasa cocok dengan potensi yang dimiliki si pemain. Sejauh ini, Real Madrid masih jadi peminat utama Mbappe. Tapi diyakini, harga sebesar itu akan sulit ditebus. Manchester United juga sempat hangatkan rumor pembelian Mbappe, andai Sheikh Jassim dari Qatar jadi pemilik baru klub. Apa daya, keluarga Glazer belum kasih lampu hijau.
Manchester City ajukan tawaran buat Declan Rice untuk saingi Arsenal. Manchester City mengajukan tawaran resmi kepada West Ham United untuk mendapatkan Declan Rice. Tawaran City tak kalah dari yang disodorkan Arsenal. Menurut laporan Guardian, City mengajukan tawaran resmi kepada West Ham dengan nilai total 90 juta pound. The Citizens menyodorkan 80 juta pound, ditambah 10 juta pound dalam bentuk bonus-bonus. City bergerak setelah Ilkay Gundogan dipastikan hengkang pada musim panas ini. Gelandang internasional Jerman itu tak memperpanjang kontraknya di City yang habis pada tanggal 30 Juni dan melanjutkan karirnya di Barcelona. Nilai total tawaran City sama dengan tawaran kedua yang diajukan Arsenal. Arsenal menyodorkan 75 juta pound, ditambah 15 juta pound dalam bentuk bonus, dengan pembayaran yang kabarnya dicicil 5 tahun. Tawaran kedua dari Arsenal itu ditolak oleh West Ham. The Hammers masih ngotot dengan harga 100 juta pound untuk Declan Rice. Guardian mengklaim bahwa Rice masih condong ingin gabung Arsenal. Gelandang berusia 24 tahun itu suka dengan gaya main Mikel Arteta dan tidak ingin meninggalkan London. Sementara itu, West Ham kabarnya akan menolak tawaran dari City untuk Declan Rice. West Ham menantikan tawaran ketiga dari Arsenal. Lucas Hernandez merapat ke Paris Saint-Germain. Lucas Hernandez dilaporkan merapat ke Paris Saint-Germain. Bayern Munich disebut sudah sepakat dengan Paris Saint-Germain untuk melepas bek asal Prancis tersebut. Paris Saint-Germain berusaha melakukan regenerasi di lini belakang. Les Parisiens tak memperpanjang kontrak Sergio Ramos. Mereka juga disebut berusaha menjual Juan Bernat dan Layvin Kurzawa. Mereka kini membidik bek Bayern Munich, Lucas Hernandez. Langkah Paris Saint-Germain mendatangkan Hernandez disebut berjalan mulus. Menurut jurnalis Spanyol, Tono Garcia kepada Radio El Larguero, Paris Saint-Germain dan Bayern sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Hernandez. Hernandez kini tinggal menjalani tes medis di Paris Saint-Germain. Jika tes medis berjalan lancar, bek asal Prancis ini bakal segera diumumkan jadi rekrutan anyar Paris Saint-Germain. Hernandez bakal mengakhiri kebersamaannya dengan Bayern yang telah berlangsung selama 4 tahun. Pemain 27 tahun ini didatangkan Bayern dari Atletico Madrid senilai 80 juta euro pada 2019. Ia menorehkan 107 penampilan untuk Bayern dengan turut membantu meraih 4 gelar Bundesliga dan 1 gelar Liga Champions. Meski demikian, karir Hernandez bersama Die Roten beberapa kali diganggu cedera. Ia juga banyak menepi di musim lalu dengan hanya mengemas 7 penampilan. Hal ini pula yang tampaknya membuat Bayern tak berat melepas Hernandez ke Paris Saint-Germain. Bayern kini dikabarkan memburu bek Napoli Kim Min-jae untuk menutup kepergian Hernandez jika pergi ke Paris Saint-Germain. Aymeric Laporte masuk radar Chelsea. Situasi Aymeric Laporte yang tidak pasti di Manchester City mulai menarik perhatian tim lain. Chelsea dikabarkan mulai bergerak memantau situasi sang pemain. Musim tahun 2022 sampai tahun 2023 adalah musim yang buruk bagi Laporte. Bek tengah asal Spanyol itu hanya jadi starter sebanyak 24 kali, kalah bersaing dari 4 bek tengah Manchester City lainnya. Situasi ini bakal semakin runyam di musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Manchester City sedang mengincar bek tengah baru yang bakal membuat persaingan menuju tim utama semakin sesak. Laporte dilaporkan siap untuk pindah sembari mencari tim yang berminat menampungnya. Untuk saat ini, peminatnya belum begitu banyak. Laporte bukan bek tengah sembarangan. Kualitasnya sudah terjamin di level klub maupun timnas. Chelsea perlu sosok yang seperti itu. Untuk skuad The Blues musim depan, Chelsea hanya punya Thiago Silva sebagai pemain senior yang masih teruji. Sisanya, seperti Wesley Fofana, Benoit Badiashile, dan Levi Colwill masih sebatas potensial. Kedatangan Laporte nanti akan sangat membantu manajer baru Mauricio Pochettino mengembalikan kejayaan Chelsea yang luntur total di musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Mauro Icardi terlalu mahal bagi AC Milan. Mauro Icardi tidak masuk skema Paris Saint-Germain untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Paris Saint-Germain memilih untuk melepasnya saja di musim panas 2023. Dengan durasi kontrak yang hanya tinggal 1 tahun, Paris Saint-Germain rencananya ingin menjual Icardi dengan harga yang relatif murah. Keputusan ini lebih baik daripada kehilangan cuma-cuma sang pemain di musim panas 2024. Masalahnya,
Paris Saint-Germain kesulitan untuk mencari pembeli Icardi. Galatasaray yang sedang menikmati ketajaman pemain berusia 30 tahun saja ogah untuk mempermanenkannya. Paris Saint-Germain akhirnya mengambil langkah dengan menawarkan Icardi ke AC Milan. Rossoneri mengambil keputusan untuk tidak menerima tawaran tersebut karena dianggap terlalu mahal. Bukan biaya transfer yang terlalu mahal bagi Milan, melainkan gajinya. Dalam laporan Sport Mediaset, Milan sebetulnya bisa saja menyanggupi permintaan Paris Saint-Germain. Raksasa Ligue 1 itu meminta mahar di kisaran 15-20 juta euro, angka yang sebetulnya masih dalam jangkauan Milan. Namun, gaji Icardi yang saat ini di angka 7 juta euro per tahun itulah yang jadi masalah. Bagi Milan, gaji sebesar itu bakal sangat membebani klub.